Jadi pandita-pandita tak diolo atau tak diolo tidak ada profesor doktor, hanya sebatas Pak Doja, sebatas ini. Baca Bismillah, lete dasar nawe. Kalam toma-toma tak diolo. Masih kuda apa saya dapat orang tua dulu. Lete dasar napa pengen, dasar nasaloe. Tapi kita profesor doktor, teleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala fi Quranil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala aidan wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Majelis jemaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita mencoba sama-sama belajar, sama-sama mau berkenalan dengan tubuh kita ini. Eloki misengi watak kaleta, karena ada ungkapan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya, niki misengi watak kalena faqad arafa rabbah, itu akan mengenal Tuhannya. Pertanyaannya, apakah Tuhan mengenal kita? Apakah Allah akan mengenali kita? Disertasi saya yang jumlahnya hampir 470 halaman menulis tentang apa itu barakah. Sekarang sudah jadi buku, Kekuatan Barakah. Dulu waktu saya masih mengaji di Mangkoso sebelum ke Mesir, sinina anu nabi gawe guru kita kok diniakan barakah mak barakai. Ada guru saya Legutta ke Habji Abdul Wahab Sakaria MA. Pernah kita dalam satu pengajian namicui timuta, buka timum namicui. Secara logika dia tam akal barakah. Dan alhamdulillah dia gagal sampai sekarang murid-muridnya yang mengenai barakah. Jadi ilmu pengetahuan Pak disengeng yang diruntuk kapan kita salah mengelola, salah memanage, menggunakan, akan menjadi nafsu. Dan kapan pengetahuan atau ilmu pengetahuan menjadi nafsu, maka tentu bala apa yang kena. Jadi karena kita baru melihat kulit-kulitnya dulu ini, apa kilo melalui mitai berkenalan. Karena terkadang kalau kita memahami apa itu tasawuf, pikiran kita matareka nih, maga nih, apa segala macam. Nanti kita lihat di mana pos-posnya. Karena dalam Imam Al-Ghazali ya Ulumuddin mengatakan bahwa pemanaan syariah, tarikat, hakikat, makrifat. Nanti juga bisa dikomentari apakah pembahasannya ini terlalu tinggi atau bagaimana. Teman-teman aku melebihi ke hadirin. Ada buku yang saya khusus membawa, judul kitab aslinya Tibbul Qulub. Tibbul Qulub yang dikarang oleh Ibnu Qayyim.
betuana klinik penyakit hati, bengkelnya hati. Namu magai pak disenget tak tandrena, namu magai kedo-kedo tak egana yang kita anggap baik kalau kalbu itu sakit, koma pedih kalbu tak hati tak masuk lagi. Satu contoh, ada seorang dermawan yang selama ini membantu masjid mulai dari pembangunan. Contoh, ia terus memberikan bantuan-bantuan tanpa menyebut namanya, yang dia sebutkan 100 sak semen hamba Allah, kirisi batu gunung untuk mengisi hamba Allah. Jadi sampai selesai pembangunan masjid tidak ada yang tahu bahwa hamba Allah ini ternyata tinggal di belakang masjid. Tidak pernah memperkenalkan dirinya. Tapi satu ketika karena kalbu tidak dijaga, karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya, ada sesuatu perbuatan yang bisa menghancurkan semua amal ibadah kita. Ada satu yang kita lakukan akan merusak segala-galanya. Apa itu ya Rasulullah? La taghdab. Ajak mencair. Jangan marah. Kemudian apa ya Rasulullah? La taghdab. Jangan marah. Maka teluna kulit-kulit, jangan marah. Jadi iro marah cai sebentar kita kupas di mana posisi marah yang ada dalam hati dan kenapa marah itu mampu dikendalikan oleh kalbu, dan kapan kalbu tidak terkendali maka akan terpengaruh akal sehat kita dan mengganggu gelombang-gelombang yang lainnya. Di satu ketika diundanglah, rapatlah pengurus masjid, bahwa ini mimbar harus kita pakai yang catnya warna ini. Tapi tadi yang sang penyumbang ini hamba Allah mengatakan, dia si cocok ya, kok warna coklat, saya mau warna putih. Tapi ini panitia masjid, dia ini sengi maka dia hamba Allah, hampir semua dia yang memberikan bantuan. Kenapa tahu sih kita tidak cocok? Saya agak bantuanmu, di masjid. Nah kita sepakat ini tapi karena tidak mampu mengelola kalbu, dia marah, percaya mendre. Hei tanpa tetong, mis semua gaya masjid. Dia nanti cari masjid kota ni yang sumbat. Siapa itu hamba Allah? Iya. Gara-gara macai bawa terpancing. Itulah fungsi wudu. Nah, di sini nanti kita lihat fungsi-fungsi itu jenis sempajangnya agas dengan manfaatnya, istinjai agas dengan manfaatnya. Jadi pandita-pandita tak diolo, tomato tak diolo, tidak ada profesor doktor, hanya sebatas Pak Doja, sebatas ini baca bismillah lete dasar nawe. Kalam tomat-tomat tak diolo. Masih ku dapat saya dapat orang-orang tua dulu. Lede dasar napa pengen dasar nasaloe. Tapi kita profesor doktor teleng, bahkan berdebat. Saya ini profesor doktor sudah keluar dari forum masih berdebat. Nah inilah fungsinya at-tasawuf di pada cengi pentingnya. Sama di dalam rumah tangga kita, siruntu idu wa ata yang mampancadie ata dan ata. Jadi dititipkanlah alam rahim kepada istri kita, dan akalnya perempuan di nomor 2 kan lebih dominan adalah atifah, perasaan. Jadi ibu-ibu lebih dominan menggunakan hati, perasaannya yang main. Jadi wajar karena menggunakan perasaan. Makanya ibu-ibu karena perasaan bergelombang mu 10 tahun lebih
Kok macai napa jumpa mana ni? Tahu nggak gak bu? Kenapa memang kau pergi lamar kak? Padahal 20 tahun lalu yang kenapa na? Dia napa cuma nanda. Saya dulu memang tidak mau. Kenapa kau menganu. Itu adalah atifah, kalbu, perasaan. Tapi makutomar manokok-nokok na tetap mau melahirkan anak pertama, kedua, ketiga, bakal pitu anak. Padahal dia napa aja manokok-nokok. Engkau ki manokok dia ki gaga manokok toy. Jadi agelom. Itulah Allah yal qal ati. Maka Al-Quran datang. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Kita belum masuk inti ya. Napa kilo sapa lalena. Kalau kita berbicara syariat tarikat sama. Syariat belajar tentang dalil-dalil, hukum-hukum. Engkau muga dasar napoli nabita. Itu syariat. Tarikat paku gicarana pigawi anu natuntungnya dianjurkan oleh hukum. Itulah tarikat jalan. Jadi dipaham, jadi yang sampai wah. Jadi nanti di syariat ma'rifat tarikat ada amalan-amalan itu kedo-kedo. Selain daripada yang wajib, maka ada amalan-amalan ya. 20 tahun yang lalu saya juga pernah dibaiat. Saya pernah dibaiat oleh salah seorang syekh dari Malang, ya, Tarikatul Naqsabandiyah Mushariyah. Kemudian saya pernah dibaiat juga di Mesir. Intinya adalah bagaimana palemui hati kita, melembutkan kalbu. Kalau hanya sepengetahuan, hanya mengikuti apa yang dilihat oleh mata, apa yang dengar oleh telinga, apa yang itu, dek naita. Dalam 24 jam akan kembali mempengaruhi kalbu kita. Nah, memang iblis puranilau. Berikan saya kesempatan untuk pengaruhi anak pona Adam. Jadi ada saja. Jadi orang yang memahami saja ahli di bidang ini, kalau tidak mampu memanage kalbu yang ia miliki, ini masalah. Contoh beberapa kelompok-kelompok Islam yang ada di luar. Dia apa aja bid'ahkan tahu bid'ah ini dalanar. Sementara guru ta al-alama Kiai Haji Muhammad Nur, apakah semua yang dilakukan selama ini bid'ah? Guru ta al-alama Kiai Haji Samsi Baco, apakah yang dilakukan bid'ah? Guru ta Kiai Haji Abdul Rahman Ambodal, apakah semua dilakukan bid'ah? Jelas sanadnya. Boleh Mekah sanadnya jelas. Dan itu pun yang sampai kepada kita murid-muridnya ini belajar yang ada di pondok. Dan tiba-tiba muncul sekarang di generasi ini karena bertebaran YouTube di mana-mana, pokoknya bid'ah. Biar mencium Al-Quran bid'ah tuh. Nah, sekarang kita melihat fungsi hati dalam kelompok manage hati. Yang pertama, qalbun sihah, hati yang sehat. Bagaimana memanage pakugi para kain supaya hati kita bisa sehat. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Yang ketiga, qalbun mayyitun, hati yang sudah mati. Oleh karenanya, hati kita adalah pusatnya yang menggerakkan seluruh fungsi-fungsi tubuh yang akan membantu. Makanya dikatakan dalam sebuah ungkapan dalam kitab, ada satu sebongkah, kalau itu bagus maka dicemanin, dan kalau itu jelek maka akan rusak. Ala wahiyal qalb, yaitu hati. Pernah tidak kita rasakan bagaimana yang namanya sakit hati? Pakugi rasanya kok apa di hati? Maka solangnya atau dek. Jadi ada sakit hati engkapet di hati. Jadi beda nih. Beda tidak? Sakit hati si bapet di hati. Jadi itu bahasa Bugis itu mengandung makna bapet di hatiku. Kenapa dapat di hatimu? Nalanga beneku bapet di hatiku. Bapet di hatiku napa kasiri kak.
Bapak di hatiku, dia hormatika, saya yang bantu. Allah wahiyal qalb. Hati adalah pusat daripada akal. Jadi pusat dari akal. Jadi baik itu pengetahuan. Jadi kita bisa berani, bisa lembut karena kontrol jiwa hati kita. Oleh karenanya fungsi wudu, ya, jadi secara syariah akan diatur oleh ilmu fikih. Dalam fikih ada namanya usul fikih, metodenya. Ya. Ada kawan saya yang juga alumni dari Mesir, dia di usul fikih. Saya sama-sama minta Dr. Abdul Rauf. Beliau memang spesialis bagaimana metode melihat mengelola usul fikih itu sendiri. Jadi kalau hadis menurut orang para ahli hadis harus tertuang, tapi hadis menurut pandangan orang sufi dipigau upah. Contoh, Islam masuk di Indonesia, apakah langsung dengan diajarkan baca kitab, diajarkan hadis-hadis ini? Tidak. Tapi ada beberapa gerakan-gerakan perilaku budaya yang orang-orang tua dulu kita jauh lebih dulu kemudian Islam masuk. Contoh, biasa kok engkau tahu main bola, main bola itu kan engkau gantung uti. Kebetulan kekhususan saya adalah sosiolog agama yang melihat bagaimana perilaku budaya dan perilaku agama, ya. Atau biasa kok engkau acara-acara orang-orang tadua baik mau mepacing, kalau orang Bugis mau menikahkan biasa engkau kado minyak, nih engkau kado minyak, engkau sok bu diawana manu, nih karena sok bu manu diawana, atau peringatan-peringatan itu adalah perilaku budaya orang Bugis Makassar. Kalau di Mesir gula-gula manisan yang dibuat, kalau maulid manisan yang dibuat dan berebutan juga sama seperti kita. Jadi menyimpulkan bahwa hati memandang. Jadi tomat-tomat tadi Allah mengatakan bahwa gatungannya uti nama nomo nandre tukangnya diase. Lalu dia berdoa dengan simbol barak pada toi uti ye mas sape tomonro di bolai. Arah filosofinya. Dia berdoa lewat simbol. Epon. Kami ini hitam seperti hitamnya ini songkolo. Tapi kami butuh cahaya sepertinya putihnya telur ini di tengah-tengah. Simbol. Sama dengan menggerakkan tasbih. Simbol. Tapi kalau sudah menyatu lolo ale-alena tambang kiri. Tapi ini perilaku orang-orang sufi, bagaimana darah sa'i alena diambilkan alat bantu. La ilaha illallah. Nanti kita berangkat di selanjutnya, dimanapun si la ilaha, apa pemaknaan dan segala macamnya, butuh. Dulu dasar elok kita mau lihat dulu pengenalannya, pos-posnya, jangan sampai kita salah masuk dan sampai kita mau dapat tarik kasih kiro. Padahal tidak. Majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallibu afidatahum wa absarahum, dan kami bolak-balikkan hati mereka dan penglihatan mereka. Jadi kalau tania kita tidak darah sa'i dilatih, maka tubuh kita ini akan berisiko. Apalagi sifat ego, ya. Jadi orang yang melakukan selalu bertafakur, memohon ampunan dirinya kepada Allah, itulah kita sehingga diminta Rasulullah bertaubat dalam sehari malam tidak pernah kurang dari 70.000. Nabi Adam sendiri diajarkan patalaqa Adamu mir rabbihim kalimatim pataba, dan diajarkan bertaubat.
Innahu at-tawwabur rahim. Nah, kita dalam satu kali 24 jam siaga, maka siaga ki milotoba dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita yakin bahwa tidak ada dosa yang kita lakukan? Wudu pun para mazhab, Imam Syafi'i dia lihat bahwa fungsi wudu adalah menjatuhkan dosa-dosa kecil yang telah dilakukan oleh tangan. Sempurnanya itu Islam. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sehingga ada ungkapan lagi, ungkapan filosofi. Sempaja tepat tu jene terluka. Ini ungkapan-ungkapan orang-orang tua dulu banyak yang mempelesetkan. Padahal hakikatnya adalah para kai sempajamu dengan wudu tidak pernah putus. Jadi wudu, ada yang berwudu menjaga dari subuh sampai siang, ibaratnya dibentangkan tali. Ini tali dibentangkan ke sini terus sampai disiokan. Satu metode gaya. Ada juga tali disambung-sambung, sambung-sambung, tapi tetap dibentangkan. Kita berada di mana? Tentu dijagai, karena kita masih hamba Allah yang daif, agak sabar disambung-sambung. Karena fungsi wudu juga akan naik melaporkan bahwa orang yang, ya Allah, saya telah disentuh, telah wudu oleh hambamu, dan itulah yang menjaga. Sebab yang lainnya yang kita miliki, akal, mata, nah pengaruhi kita. Apalagi kalau dalam persoalan mal, harta, kita dikelilingi pasar. Kita tidak mau melakukan, tapi engkau kesempatan. Ada kesempatan. CD mah, padahal CD bega pada telah melakukan. Oleh karenanya Abi Hurairah dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abi Hurairah, hati adalah raja. Jadi hati adalah raja. Anggota tubuhnya kita ini tentaranya. Jadi kau makan jai rajana, maka tentaranya juga akan baik. Jadi kau masolangi rajana kalbu kita ini, maka tentaranya juga akan masolang, kita pun akan buruk. Jadi hati yang sehat adalah hati yang bersih. Tentu ada pelatihan. Bagaimana melatih kalbu kita akan ikut. Yang pertama, saya kembali dari yang paling mendasar dan saya mau maaf yang paling meraja, bukan saya mengajarkan, tak pada cengi istinja tak. Yang mana yang dikatakan istinja? Engka patelu tomat dulaba diolomo, kata guru tak, nama pancing batemu mengistinja. Tempatnya keluar kotoran di belakang, tapi ruhul idaf. Kok mangangangamu pi, biar satu tangki air pemadam. Kok bangok mupi melengokna, lenginna, bauna. Dia tu lemiraj. Saya pun baru belajar. Jadi engkau pada hati-hati. Pada cengi ruhul idaf, tempatnya keluar kotor. Bukan ditusuk dimasukkan, tapi bagaimana memfungsikan sehingga betul-betul ruhul idaf rapat. Dan kalau ini bersih, dia natasaka Allah. Tapi kalau ini macarepe masiri imende di Allah Taala. Napacenek ki pengen lisu Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anu. Ar-Rahmanir Rahim, engkau telah diwajib-wajib menganu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Persoalan 1 tahun, 2 tahun ada di sini. Betul enggak, Pak? Ada penggemar aja, saya pun belajar. Bukan Rita, saya pun anu tuh anu. Ruhul idaf. Makanya Rasulullah SAW diundang oleh Allah, didatangkan kendaraan khusus
Distinjaki dulu. Distinjaki dulu. Kemudian setelah beres istinjanya, dipalicengi dulu urusan hubungannya lo di padana rupa tahu. Ditata dulu minal masjid ilal masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid, palicengi dulu hubunganmu lo di padana rupa tahu. Sedangkan orang ahli masjid saja biasa panggil wang. Ya ketua panitia ya rumah gitu. Dia nak ada batin nak bagi-bagi keroba. Contoh, masa yang naringi ulunna, yang naringi de mana-mana tuh, karena kurbangin sebentar lagi nih, jalan contoh. Ini contoh. Jadi Rasulullah jadi disuruh dulu pada hubungan dulu hablum minan nas. Bahkan ada juga karena kalbunya tak tutui ada masjid jolo bolana, dia nalon masjid jolo bolana sampai masjid lain. Karena kalbu. Atau pergi ke masjid, dia cari salahnya imamnya. Tegi mondro salahnya, agak. Jadi setiap hari, hati-hati. Kata Rasulullah secara fisik, umur tak tidak lewat daripada 70 tahun secara fisik. 70 tahun ni ay. Masih nama ni mondro. Dia nak nulis mondro, mengorok ni rumah singin. Mu tambah-tambah ya oleh. Tetap mondro. Oleh karenanya, baina sittina wa sab'in, itu adalah undang-undang peringatan. Pada cengin nimbo. Mesin namanya itu monro. Mu oli aga mu tambayang de. Nah. Kecuali ala bizikrillah tatma'innul qulub. Pada cengi. Berilah selalulah memberi maaf. Cepat atau lambat kita akan tinggalkan alamud dunia. Nanti dibahas bagaimana posisi jasad. Karena dua, antara jasad dan ruh dua. Jadi kita tidak bertanya tentang apa itu ruh, tapi jasad kita bisa bergerak setelah adanya ruh. Dan ruh juga akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah, dan jasad kita akan kembali kepada fungsinya sebagai tanah. Ini kita belum masuk inti ya, baru istilah kita baru lari-lari samping-samping aja. Kita mau masuk di mana? Kita mau masuk di mana? Napelo idara sati, di mana persoalannya ini? Majelis yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah yang kita jaga. Bagaimana kita menjaga? Bukan kita bawa sekian rakaat yang kita lakukan, sekian kita sendiri yang menghitung, tidak. Tapi itu adalah pammasih. Kita mampu datang ke masjid, mampu itu pammasih. Kapan itu adalah dorongan nafsu, maka kita tidak mampu. Tidak bisa kita bangun kalau bukan pammasih. Yang bisa membangunkan kita adalah pammasih, diketuk hati kita. Kalau Allah cubit kita, pammasih. Jadi jangan mengadakan, coba kapung Allah Ta'ala, hebat, kapung Allah Ta'ala coba kok. Terlalu naik, kalau coba kapungnya, kita baru dicubit sedikit, dicubit oleh kekasih. Kalau kekasih yang mencubit kita, dia dipandang dingin. Oh, namparak, kena suruh kita merejek. Jangan dikatakan, coba kapungnya. Tidak. Inilah yang kita perlu jaga. Jadi, man arafa nafsah. Kita tadi kembali kepada istinja. Jadi istinja ya betul-betul. Kemudian ruh nubuah, pocita. Pernah tak kita pacingi? Ya pocita ya. Coba saya kira apa di bawah. Kenapa mayat ditekan pocina, dipacing? Dan kenapa kita setelah bangun dari subuh harinya dipacingi dulu pocit letu di awal? Dipacingi mana lengin nabon agana disabungi letuk di mundri baru berudu kok depa disempat cemeh taruh. Nah kita, saya pun awalnya tahu begitu bangun langsung membuat jenek mempacing muga diawami. Nah kita mau mi'raj ya lu kimang lah Allah, makanya tuh susah dibuka mata tak. Nah sama macare apa istinja tak belum. Padahal kita ini menghafal ini, ahli ini, tapi praktiknya. Kita tidak mengatakan tidak. Tapi Allah akan membukakan jalan pada kita lengan. Dan itulah kalbu kita yang akan mengontrol. Sebab dalam kalbu, dalam hati, yang dikatakan kalbu hati, onronna niata. Dan niat itulah yang dipandang oleh Allah. Banyak orang mengejar Lailatul Qadar. Napalet cik kangguluna.
Lo masih lo matiin roh. Yang kita harus kejar adalah pamasena puang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengejar pamasena Allah? Zikrullah. Fikirin aja. Yang mana yang enak? Subhanallah, alhamdulillah. Bertobat, astagfirullah, Rabbi, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Bersalawat, Allahumma salli wa sallim. Itu dulu. Diperbanyak dulu itu. Supaya nur cahaya melekat. Oleh karena Jibril sendiri mengatakan kepada ya Rasulullah, anta nurum fauqa nur. Engkau cahaya di atas cahaya. Karena cahayamu yang mengantarkan engkau, aku sanggup sampai di sini. Tapi untuk sampai ke atas, cahayaku tidak akan sampai. Dan saya akan hancur jika cahayamu. Di mana buktinya bahwa para ruhani, para waliullah, para nabi-nabi, Rasulullah pernah jadi imam dan semua nabi-nabi ruhnya ikut salat dan butuh kajian khusus. Jadi intinya adalah yang pertama kita memasuki dalam pengajian ini pacingi atita. Kalau kita mau berdebat dalam persoalan akal, ada ahlinya masing-masing. Mau berbicara tentang fikih, kita panggil ahli fikih, dibaca kitab fikih dan banyak bukunya. Banyak kitab-kitabnya. Bagaimana pemahaman menurut kepercayaan dari Ibnu Taimiyah sampai turunnya sampai ke Al-Wahabi. Bagaimana pemahaman Syafi'i sampai muridnya. Imam Bukhari seperti riwayat hadis belajar kepada muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Apa kejadian? Mungkin pernah saya ceritakan. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Imam Syafi'i memiliki pandangan lain, Imam Malik punya pandangan lain. Imam Syafi'i memahami bahwa dia ngedale disapa apa? Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang dikatakan rezeki dale disapa apa? Imam Malik mengatakan ieu dale ko lima dale tangkai. Angkai itu. Imam Syafi'i penasaran. Kita berbeda puang. Saya membuktikan bahwa yang namanya rezeki disapa apa. Sambil tersenyum gurunya Imam Malik mengatakan, "Tafadhal, silakan." Maka berangkatlah Imam Syafi'i minta izin 3 hari 3 malam. Pergi mencari pekerjaan. Dan kebetulan satu tempat saya persingkat, dia diterima bekerja di perkebunan kurma, ada anggur, ada macawa. Dengan bangganya Imam Syafi'i mengatakan, "Ini dalilku bahwa yang dikatakan rezeki disapa apa." Dengan bangganya setelah ia selesai membantu di perkebunan, dia bawa kurma, dia bawa anggur, dia bawa jeruk, dia bawa pulang ke pesantren, dia bawa pulang ke penjara. "Wahai Syekh, guruku, ini buktinya bahwa rezeki itu disapa apa?" Oke, kurma, anggur, jeruk. Sambil tersenyum Imam Malik, nasama pengaji dari pagi sampai sore tidak kemana-mana. Duduklah Imam Syafi'i. Apa kata gurunya Imam Malik? "Ini anggur bisa saya coba?" "Oh, silakan. Ini buktinya bahwa rezeki itu disapa apa?" Imam Malik diambil, bismillahirrahmanirrahim, saya ngedalle. Tamangki disapa. Engke dulu tak? Maganiro. Imam Syafi'i mengatakan, "Iya saya ngedalle disapa apa?" Imam Malik mengatakan, "Kok memang dalle tak engke tu?" Dia makan lagi ini kurma. "Alhamdulillah, kok dalle tamangki disapa." Dia buka lagi jeruknya, dia kupas. Cenipa, dia mau tekon runtuh. Dia majama kapuan. Tapi alhamdulillah apa masih napong Allah Ta'ala. Kok dalle, ku coba to. Menangislah Imam Syafi'i. Dia peluk, diletakkan kalbu dengan kalbu, gurunya mengatakan, "Barakat tak puan." Jadi Allah lah yang menggerakkan kalbu kita, yang memperjalankan hati kita. Semut pun jika ia menjadi alat penolong bagi kita, maka semut itu akan datang menggigit sehingga kita hindari tempat itu, jatuhlah betul di tempat yang kita tinggali. Semut yang menggigit leceki polikro. Bere-bere. Sendetania bere-bere mokoki det leceko na tepaki bersih. Pamasih puan. Jadi nanti kita lihat di mana posisi sebagai suami dan posisi sebagai istri dalam ma'rifat menuju untuk ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
inilah sedikit apa yang saya bisa gambarkan sebagai mukaddimah, sebagai pendahuluan. Kita belum masuk ke kajian khusus bagaimana mengenali diri kita sebenarnya, arafa nafsa itu di mana. Karena di dalam kitab lain juga mengatakan wa nafahtu min ruh, dan aku tiupkan ruhku, kata Allah. Jadi ada yang memang iya bagian dari Allah Ta'ala. Dan kalau kita tidak hati-hati bahaya. Ya, kalau ada seorang filosofi, innani anallah, saya iya Allah Ta'ala. Maka ada biasa istilah iga atah, iga puan atai. Jadi ada istilah banyak yang bertebaran dalam komunitas-komunitas bagaimana mengamalkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, mungkin ada kita bisa share, ada tanya jawab. Kalau ada yang ingin kita diskusikan, 1, 2. Ibu-ibu. Oh, insyaallah. Jadi pertemuan berikutnya saya akan mencoba bagaimana darah saya mengenali dari awal ya, kenapa kita disentuh oleh wudhu, sebenarnya fungsinya di mana, urgensinya wudhu itu di mana, kenapa kalau kita tidak bisa kena air harus tayamum, dan kenapa harus dari tangan dan lain sebagainya. Kemudian intinya adalah kata Rasulullah, parakai sempajamu di akhir hayat. Kemudian parakai makundaye, pelihara istrimu. Kapan istri kita tidak tersenyum, maka semua akan rusak. Karena suami tidak bisa masuk surga sebelum istrinya tersenyum dalam surga. Tamani deh. Jadi kalau jadi inilah pemahaman. Kemudian sebelum saya akhiri, khusus ibu-ibu, dikurang-kurangi saat daftar. Kapan suara istri lebih besar dari suami? 40 hari rezekinya ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibu-ibu di belakang dia mah gagah toh. Anu lawam. Jadi kapan suara istri lebih besar dari suami? 40 hari. Elok poli dale, hari dulu balina. Dia napanya menoko-noko. Tentu ada alasannya kenapa nama noko-noko. Main nama loko sadana engkau penyebabnya. Jadi demikian barangkali apa yang saya bisa sampaikan. Mari kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pengajian kita ini membawa berkah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma aftah abwaaba rahmatika wa hidayatika wa syafaati nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وأسأل الشأن كله ولا تكلنا على نفسي طرفة. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Billahi taufiq wal hidayah, minallahil musta'an wal ihtiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.